圈，他究竟怎么回事？我就替你。 Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 108 bagian 3. Tang Zhen berniat membuat Xiao Yan tinggal, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya pikir Anda harus memiliki urusan penting. Aku yang dulu tidak akan memaksa, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan perubahan misterius 3 misterius. Hehe, Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasi." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Hahaha. Bagulah, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku, Tang Zhen, masih menjadi kepala lembah-lembah api yang terbakar, kamu, Xiao Yan, akan menjadi VIP di lembah api terbakar saya." Xiao Yan tersenyum di hadapan niat baik Tang Zhen. Keduanya menangkupkan tangan satu sama lain. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar Burning Flame Valley. Wush! Spring! Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan Burning Flame Valley. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya kembali saat memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar kota yang terletak di kejauhan. Sosok Xiao Yan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan mendekat. 10 menit kemudian, Xiao Yan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu manor klan Liu buru-buru melangkah maju. Tidak lama setelah dia memasuki manor, Xiao Yan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. Liu Qing buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Hehehe. Aku baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan waktu membantu Burning Flame Valley memunikan pil obat." Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan percakapan ke topik utama. "Apakah Anda memiliki berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali? Oh ya. Apakah Anda memiliki berita yang berhubungan dengan dokter peri kecil?" Liu Qing ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, Apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang dikabarkan?" Hati Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, "Iya betul, apa yang terjadi dengannya?" "Saya telah mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Di mana dia sekarang? Saya juga tidak yakin tentang lokasinya yang tepat. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang dapat diciptakan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini." Liu Qing sedikit mengerti saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan. "Di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es adalah yang paling banyak mencari." "Lembah Sungai Es?" Ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini. "Itu benar, berdasarkan apa yang saya tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik pada tubuh racun yang menyedihkan."
Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli lembah sungai es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat lembah sungai es ini membayar harganya dengan darah. Hei, Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan Ice River Valley tidak kalah dengan Burning Flame Valley. Saya akan melakukan perjalanan ke daerah Pil. Xin Lan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pil. Lin Yan buru-buru berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu sehubungan dengan masalah ini. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Ingat, Anda harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di tengah kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan masuk ke wormhole. Punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan secara bertahap menghilang ke dalam wormhole. Xiao Yan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Pandangannya beralih ke pria di depannya saat dia dengan samar bertanya. Dikabarkan bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini. Xiao Yan secara acak memberinya sekantong koin emas. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia menerima kantong uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Hehe, tuan, ini benar. Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita beracun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan. Lembah sungai es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, dua sesepuh ini. Keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih." Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara, embusan, dan berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Xiao Yan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing padanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa yang jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Saya harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang orang itu katakan sebelumnya, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan.
Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam jarak 1000 meter adalah manor klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya kasus ahli biasa. Pada saat ini, pertengkaran telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita dengan pakaian biru berteriak dengan marah. Wajahnya yang indah dan cantik dipenuhi dengan amarah pada saat ini. Omong kosong. Seorang pria tua berpakaian hijau di dalam ekspresi ruang pertemuan tenggelam saat dia berkata, "Ini bukannya kamu tidak menyadari situasi seperti apa klan Ye ini. Klan Cao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Apalagi Cao Dan adalah alkemis jenius langka di klan Cao. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye tersingkir dari 5 klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Biarpun aku benar-benar menikah dengan Cao Dan, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini?" Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, Anda hanya menyerahkan diri Anda untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi membosankan. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. "Jika ini tidak berhasil, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang Anda bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh kucing dan anjing sembarangan. Lagi pula, kamu sudah lama berbicara tentang orang itu, tapi kapan kita akan bertemu dengannya? Saya pikir dia sudah lama menghilang. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu?" Wanita berpakaian biru itu diam sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang akrab itu masih melekat di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Tangisan gembira tanpa sadar dipancarkan saat dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula.